Selamat datang Dokter Oke di podcast Mas. Kata Anak Jenderal, suara kesehatan dari generasi Sudirman. Ya. Terima kasih ya dok ya sudah menyempatkan hadir di sela-sela aktivitasnya sebagai seorang dosen, iya, klinisi, iya juga. Kemudian sekarang sedang sibuk menjadi kaprodi juga. Tuh. Dan tentunya sibuk sebagai ibu rumah tangga itu yang pasti. Ya, Dok, ya? pasti. Oke, dok, ini langsung aja dok. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah data dari WHO. Kalau ternyata 8 tahun yang lalu itu 1,4 miliar kasus IMS atau infeksi menular seksual itu ditemukan di seluruh dunia. Bahkan sebagian besar atau prevalensi yang menjangkit di anak remaja dan anak-anak itu jauh lebih besar dibanding yang pekerja seks wanita komersil gitu. Ini datanya kok menyeramkan ya dok ya, tapi ini boleh dikonfirmasi kira-kira ini benar nggak ya dok ya? Ya sejauh ini sih memang kenyataannya begitu ya, karena infeksi menular seksual sekarang itu tidak hanya terjadi pada orang-orang yang sudah usia yang seksual aktif, tapi akhir-akhir ini pun juga banyak mengenai usia remaja dan anak-anak. Ya mungkin banyak faktor ya terkait saat ini terkait pola asuh, kemudian kemajuan teknologi di mana anak-anak sekarang juga udah pada pegang gadget dan semua akses portal itu juga mudah diakses, termasuk portal-portal pornografi yang tidak filter. Akhirnya itu akan membentuk suatu keingintahuan dan untuk mencoba. Akhirnya ya kemudian kasus di anak-anak dan remaja ini meningkat. Dan mirisnya lagi ya saat ini pun di lapangan yang saya tahu pun juga banyak kasus-kasus prostitusi anak yang beresiko terjadi infeksi menular seksual juga. Oke, jadi memang ini adalah sebuah isu kesehatan yang tidak bisa kita anggap sepele. Betul. Oke, tapi sebelum kita masuk ke beberapa informasi atau mungkin mitos-mitos di masyarakat yang perlu kita luruskan gitu ya dok ya. Definisi atau yang dimaksud dengan infeksi menular seksual itu apa sih dok? Biar kita paham gitu. Oh ternyata ini yang dimaksud dengan IMS gitu. Kita nggak salah info nih dok. Jadi infeksi menular seksual atau kita singkat sebagai IMS ini sebenarnya sekelompok penyakit yang pada umumnya memang ditularkan akibat kontak seksual. Dan kontak seksual ini juga perlu dipahami tidak hanya antar kelamin saja, tapi juga bisa disebabkan hubungan melalui oral seks atau anal seks yang saat ini kan macam gaya orang berkontak seksual kan banyak sekali. Dan juga tidak hanya ditularkan karena hubungan seksual saja, tapi juga bisa secara tidak langsung mulai barang-barang yang dipakai bersama-sama, dan juga bisa dari ibu ke janin, ada ibu hamil. Oke, untuk jenis-jenisnya atau contoh penyakitnya apa aja dok yang mungkin kita sebagai masyarakat bisa aware gitu? Banyak sekali. Kalau yang paling mudah sih kita kelompokkan dari gejalanya ya. Jadi kalau pada pria itu biasanya ada keluhan seperti keluar cairan dari kemaluan. Kemudian juga kalau dia berkomplikasi bisa disertai dengan pembengkakan kantong pelirnya atau skrotumnya. Kalau pada wanita tuh umumnya dengan keluhan keputihan dan bisa berkomplikasi dengan nyeri perut bawah. Kalau yang terjadi pada keduanya tuh bisa mulai dari luka di kemaluan, kemudian disertai pembengkakan kelenjar getah bening, terus bisa juga ada kutil kelamin, dan yang bisa ditularkan oleh ibu ke janin, terutama kalau pada saat persalinan normal itu bisa jadi adanya belekan gitu, belekan akibat infeksi bakteri. Oke, jadi memang banyak sekali kasusnya. Banyak. Dan sangat menyeramkan semua ya. Potensi terjadinya kematian karena IMS itu gimana dok? Karena biasanya ini masyarakat kalau misalnya ada penyakit nih ya dok, kalau belum ada kemungkinan ancaman kematian. Iya betul. Jadi kita nggak aware gitu kalau ada ancaman kematian. Tapi kalau ini bagaimana dok? IMS ini dok? Sebenarnya kalau untuk angka kematian sendiri relatif lebih kecil, karena kalau misalnya kasus-kasus infeksi menular seksual yang bergejala, kalau kita deteksi dan terapi dengan baik, itu dia akan sembuh. Tapi juga jangan lupa ada beberapa penyakit yang memang dia sekali kena dia akan menetap selamanya, dan itu hanya bisa kita kontrol. Dan yang paling saat ini resiko kematiannya tinggi memang pada kasus HIV. Oke, ya. Baik, jadi kita langsung aja nih dok. Kalau tadi udah dijelaskan oleh Dokter Oke nih, banyak banget penyakit-penyakit infeksi menular seksual yang sebenarnya mayoritas itu mungkin masih dianggap sebagai sebuah stigma negatif mungkin bagi masyarakat ya.
gitu. Jadi mungkin penanganannya juga terhambat karena pengetahuan masyarakat terkait IMS itu belum sepenuhnya baik gitu. Karena banyak mitos atau mungkin informasi-informasi yang salah tentang IMS nih. Salah satu mitos yang mungkin sering di kalangan masyarakat nih ya Dok ya. Yang pertama itu adalah IMS itu hanya menular melalui kontak seksual. Nah ini benar apa enggak Dok? Iya. Ya seperti tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, jadi tidak hanya penularannya itu hanya kontak seksual saja, tapi melalui barang-barang yang dipakai bersama-sama. Kan kalau infeksi menular seksual kan yang ditularkan pada umumnya dengan kontak seksual, yaitu seperti infeksi jamur, terus kutuan atau gudikan, atau apa namanya ada psoriasis pubis namanya, terus penyakit-penyakit investasi parasit lain, itu bisa ditularkan akibat penggunaan barang-barang secara bersama, misalnya handuk, gitu, atau mungkin duduk bersama atau kontak kulit dengan kulit, bahkan tidak dengan pasangan seksual, misalnya dalam satu keluarga itu bisa gudikan rame-rame tuh. Terus juga dari ibu ke janin itu biasanya pada kasus sifilis misalnya, itu bisa ditularkan dari ibu ke janinnya. Oke, selain itu apa lagi Dok? Potensi-potensi penularan kan yang mungkin kadang kita nggak sadar gitu, ternyata ini bisa jadi potensi untuk menularkan IMS nih dari aktivitas atau barang-barang di sekeliling kita gitu. Ya kalau memang apa namanya, biasanya sih barang-barang memang kalau orang-orang yang sudah kontak seksual aktif ya, kalau misalnya memang aman-aman saja sih sebenarnya ya barang-barang itu juga aman. Cuma ya yang penyakit yang community kayak skabies gitu ya kita memang tidak bisa. Ini kan apakah dia murni kontak seksual atau dia tertular dari yang lain pun juga bisa begitu. Jadi kalau kita mau bilang potensi barang-barang itu akan beresiko menularkan, iya belum tentu juga, tergantung dari situasi dan kondisi aja. Oke. Kemudian kalau penggunaan fasilitas umum nih Dok, nah kan gaya hidup masyarakat juga kemudian bisa mendorong aktivitas yang digunakan beramai-ramai begitu, misalnya sarana prasarana kolam renang umum dan seterusnya, toilet umum gitu misalnya Dok. Nah itu gimana Dok caranya Dok? Kan agak sulit nih buat kita dari potensi-potensi itu ya, di tempat umum. Jadi kalau kita berbicara infeksi menular seksual itu biasanya disalahin tuh suka toilet umum. Akibat saya pasien datang, Dok saya ini Dok keluar cairan dari kemaluan, saya terakhir kemarin habis buang air di toilet umum, ya soalnya toiletnya kasihan sekali ya. Iya, jadi namanya infeksi menular seksual, jadi memang penularannya itu harus kontak seksual dulu. Apalagi kalau yang dikeluhkan itu terkait dengan infeksi gonore gitu ya. Gonore itu hanya bisa ditularkan ya karena aktivitas seksual, baik itu intergenital, anal maupun oral begitu. Jadi kalau dengan toilet umum memang ngapain sama toilet umum? Enggak. Jadi kumannya itu sendiri dia hanya bisa ditularkan langsung ke sel hidup. Jadi kalau dia berada di luar terkena udara ya secara itu dia akan mati, dia nggak bisa nularin. Gitu. Jadi ini sekaligus menjawab mitos kedua nih yang sering diyakini oleh masyarakat bahwa IMS itu bisa menular melalui toilet umum atau fasilitas umum. Itu berarti mitos ya Dok ya? Mitos ya? Mitos banget. Jadi jangan disalahin toilet umumnya ya, tapi disalahkan gaya hidup kita ya. Boleh menggunakan toilet umum, boleh menggunakan kolam renang umum atau fasilitas umum, tidak masalah, tetap menjaga higienitasnya. Oke. Baik Dok, ada mitos ketiga juga nih yang mungkin beredar di masyarakat tentang IMS dan juga gejalanya. Oke. Nah, IMS itu apakah gejalanya bisa dirasakan langsung oleh pasien gitu Dok? Jadi misalnya setelah terjangkit gitu langsung mendapatkan gejalanya atau perlu waktu Dok? Ya prinsipnya sebenarnya kalau infeksi itu selalu ada masanya ya. Jadi dari kontak sampai timbul gejala itu tiap penyakit beda-beda. Tapi yang perlu diingat bahwa infeksi menular seksual itu tidak selalu bergejala. Kalau yang bergejala itu sebenarnya kita dokter spesialis pada dermatologi, venerologi, estetika tuh akan lebih mudah. Oh bergejala nih, oh penyakitnya ini, tinggal kita konfirmasi pemeriksaan fisik sama penunjangnya, oke tegak, obati, selesai. Tapi yang menjadi PR itu kalau tidak bergejala. Dan kalau yang tidak bergejala ini biasanya dia cenderung akan resiko menimbulkan komplikasi ini yang sulit. Yang seperti contohnya gonore. Gonore kalau pada laki-laki begitu dia kontak seksual dengan pasangan yang beresiko tinggi, kurang dari 1 minggu dia bergejala tuh. Enak banget. Kita udah pas kurang dari 1 minggu, oh ini
lebih ke arah gonore gitu misalnya. Tapi setelah itu dia kontak seksual dengan istrinya misalnya. Nah, istrinya ini sudah pasti tertular, tapi dia tidak selalu timbul gejala. Gitu. Kalaupun dia bergejala biasanya keputihan, itu pun juga biasanya nanti lama atau bahkan datang periksa itu sudah dengan komplikasi. Nah, ini yang sulit. Makanya kita selalu menyarankan kalau misalnya ada pasien dengan keluhan ke arah infeksi menular seksual, kita akan selalu minta tolong dok pasangannya dibawa untuk sekalian periksa. Karena apa? Untuk kita screening. Kalian kalau misalnya memang terdeteksi ada tanda-tanda tertular ya kita langsung obati begitu. Oke, tapi kan itu sulit ya dok ya? Betul, sulit sekali. Karena ya mas kadang-kadang nggak semua orang berani terbuka terkait kondisinya, apalagi sama pasangan dong. Nah, tapi padahal kita butuh untuk memeriksa pasangannya juga untuk bisa mendeteksi penyakit gitu. Ada pengalaman nggak dok? Oh, banyak sekali itu. Unik nih, iya, itu jadi dilema tersendiri sebenarnya. Jadi kalau ada seorang suami datang dengan keluhan infeksi menular seksual dan saya tanyakan sudah kontak seksual belum dengan istri dalam kondisi dia sudah terinfeksi, sudah dok, aduh, ya sudah ini harus istrinya juga dibawa untuk periksa karena sudah pasti tertular. Cuma memang mungkin tidak bergejala, saya bilang. Tapi permasalahannya pasien itu gimana ya dok? Ini kan saya istilahnya cheating nih dari istri. Kalau sampai istri saya tahu kan pasti nanti saya bisa ditalak dan lain sebagainya lah istilah begitu. Ya gimana ya? Ya akhirnya kita berpikir ya sudah kalau seperti itu ya bilang saja. Nanti diajak saja. Nanti saya yang bilang. Biasanya saya akan bilang ini bapak ada keluhan keluar cairan dari kemaluan. Kemungkinan besar ya. Bisa ditularkan atau tertular. Nanti ibu harus diperiksakan apakah ada penyebabnya yang harus diobati juga. Biasanya sih kalau yang istrinya manutan saya oke, tapi kalau yang itu tuh agak ribet. Itu selalu buat saya sendiri sampai sekarang saya sudah belasan tahun jadi SPDVA pun juga masih PR besar gitu loh buat bagaimana mengajak pasangan atau kita memberitahu pasangan untuk melakukan pemeriksaan juga. Berarti sebenarnya lebih banyak kasus-kasus yang tidak terdeteksi banyak karena sekali stigma tersebut ya dok ya? Kalau stigma sih tidak, karena kan biasanya itu tertutup ya, kecuali kalau yang menjadi stigma itu kan seperti HIV ya. Kalau orang HIV itu ya mau tidak mau satu keluarga sekitarnya kan itu wajib tahu ya. Jadi stigma biasanya mulai dari keluarganya sendiri baru nanti orang lain. Itu yang menjadi PR. Jadi kalau misalnya kasus-kasus yang lain selain HIV itu biasanya lebih close sih, tidak terlalu stigma. Gitu. Oke, tapi sejauh pengalaman Dr. Oke selama udah belasan tahun nih ya, menghadapi pasien dengan kondisi IMS seperti ini, apakah proses pelacakannya itu tuh lebih mudah atau penanganannya itu lebih mudah gitu dok kalau misalnya mereka bisa terbuka dengan pasangan begitu atau gimana dok? Iya, kalau lebih terbuka kita lebih enak dan pasangannya pun bisa mengerti gitu ya. Apalagi kalau memang orang-orang yang beresiko tinggi, misalnya pekerjaannya jauh dari keluarga gitu kan, kita bisa pendekatannya ya masih bisa lebih enak lah. Cuma yang sulit kan kalau misalnya dia multi partner itu loh. Kita mau mulai dari mana? Mau partner dari mana dulu? Iya, dari partner ya. mana dulu nih? Nah ini partnernya ini punya pasangan berapa lagi gitu juga nggak tahu. Itu mau ceknya dari mana? Tapi kita bisa kumpulkan, kita bisa tanyakan apakah waktu dia tertular itu kemungkinan besar dari komunitas-komunitas tertentu yang berisiko tinggi. Kalau memang itu ada komunitas tertentu yang berisiko tinggi, biasanya kalau komunitas-komunitas itu kita juga bekerja sama dengan dinas kesehatan, kemudian puskesmas sekitar atau pengurus komunitas tersebut untuk melakukan screening berkala. Jadi kalau misalnya bergejala ya kita obati, ya seperti komunitas PSK, LSL. Terus yang komunitas transgender itu kan juga orang-orang beresiko tinggi. Itu kita memang punya kerjasama untuk rutin melakukan screening berkala. Ya, oke. Tapi ada yang menarik juga nih dok ya kalau misalnya kita bicara tentang hak pasien ya. Tadi udah diceritakan oleh Dr. Oke ya terkait keterbukaan pasien. Ya. Boleh nggak ya dok kalau misalnya pasien gini, dok ini kan hak saya ya dok ya untuk tidak diketahui kondisi penyakitnya gitu, untuk bisa dijaga kerahasiaannya gitu. Jadi harusnya dokter tolong jangan sebar-sebarkan kemana-mana dok lah gitu. Ini
kadang dokter Oke mengalami dilema nggak ya terkait ini dan caranya tuh gimana dok untuk menghadapi ini? Padahal ya kan itu butuh tadi juga ya untuk menangani pasangan juga. Ya itu yang terjadi pada tadi kasus yang suami istri suaminya ini yang bergejala, dia minta tolong, saya akan ajak istri saya periksa dok, tapi tolong saya jangan dikasih tahu kalau saya penyakitnya ini. Gitu. Ya pinter-pinter kita lah, kita punya kewajiban menjaga kerahasiaan pasien, tapi kita juga wajib untuk men-treatment pasangannya juga. Jadi kita bisa evaluasi. Ya memang harus bisa berkomunikasi dengan baik ya, tidak yang langsung belak-belakan. Oh nanti bisa dituntut dokter. Sering dok mendapatkan pasien-pasien yang mungkin komplain gitu, artinya komplain dalam hal, aduh dok tolong jangan kasih tahu gitu dok. Iya kalau itu itu sering sekali. Jadi kalau misalnya pasiennya datang sendirian gitu ya, biasanya pasti dok saya akan bawa pasangan saya, tapi tolong jangan kasih tahu kalau saya kena infeksi menular seksual ya dok. Ya sudahlah, dijadwalkan kapan, kita juga sudah mempersiapkan diri. Saya mesti ngomong gimana ya supaya tidak membuka rahasia pasien, tapi juga bisa mendapatkan bisa memeriksa pasien dan memberikan terapi yang pas untuk pasangannya gitu. Tapi untuk yang saat ini sih, apalagi kalau yang pasangan LSL ya. Saat ini mereka sudah cukup terbuka ya, kadang-kadang datang periksa tuh dengan pasangannya cuek aja datang gitu. Ya sudah, kita treatment bareng-bareng. Kalau yang sudah open mind gitu sih oke-oke aja sih. Baik dok, ini ada mitos keempat ya, mitos keempat yang mungkin masih diyakini oleh sebagian besar masyarakat bahwa ini tuh benar gitu, bahwa penyakit IMS itu bisa dicegah dengan penggunaan kondom gitu. Nah, menurut dokter Oke nih gimana dok? Ini mitos atau fakta deh dok? Separuh mitos, separuh fakta. Iya, jadi kalau penggunaan kondom memang menurunkan sekali ya secara signifikan resiko penularan infeksi menular seksual. Tapi dengan catatan kondomnya baik-baik saja. Artinya ya dia tidak bocor, tidak cacat produksi. Nah, kita nggak tahu, kondom kan dibungkus ya. Kita bukanya kan baru udah beli. Itu kita tidak bisa melihat apakah kondom itu baik atau enggak. Gitu. Jadi tidak bisa kita mengandalkan kondom itu 100% oke gitu enggak. Kemudian cara pemakaian. Kalau pemakaiannya salah, istilahnya kondomnya kegedean, ya nggak efek juga karena dia tidak akan melindungi, copot ntar di dalam. Tetap aja resiko ketularan. Jadi menurunkan resiko penularan iya, tapi mencegah 100% tidak. Itu yang harus dipahami. Tapi ya tetap kita selalu mengedukasi ke teman-teman kita yang beresiko tinggi. Ya, kalau memang memiliki resiko, apalagi dia sedang mengalami infeksi menular seksual, kalau pengen banget kontak seksual ya wajib menggunakan kondom. Jadi itu pesan dari dokter Oke ya, untuk selalu bisa dicamkan untuk menghindari yang namanya IMS ya dok ya. Kita beralih lagi nih dok, ada mitos lagi tentang IMS ya, terutama mungkin IMS untuk anak remaja gitu ya. IMS ini apakah hanya bisa terjangkit sekali dok? Gitu. Ini mitos atau fakta ya? Sangat mitos dok ya. Iya, jadi faktanya gimana dok? Jadi kalau untuk infeksi menular seksual itu bisa terjadi berkali-kali, tergantung dari kegiatan kita lah ya. Jadi kalau kita sudah pernah terkena infeksi menular seksual, itu sebenarnya diri kita sendiri pun sudah rentan terhadap infeksi menular seksual yang lain. Nah, kalau kita gaya hidupnya aktivitas seksual bebasnya dan multi partnernya itu terus jalan, tidak menutup kemungkinan kita akan terkena infeksi menular seksual yang lain. Bahkan dalam diri kita pasien tersebut biasanya tidak hanya satu macam infeksi menular seksual loh, bisa beberapa dirombong semua. Saya pernah punya pasien itu ada paling 4 penyakit menular seksual jadi satu. Oh ya? Iya. Semua sudah terkonfirmasi secara laboratorium, semua ada. Sudah, gimana ya? Memang semuanya saya tanya, emang kontak seksual pasangannya memang pas resiko tinggi ya, PSK gitu ya. Itu ya memang tempatnya di situ paling banyak. Ya begitulah. Jadi jangan dipikir kalau sudah pernah sekali terkena itu akan
cukup lah, nggak bukan terkena lagi, salah banget ya. Terus juga ada penyakit-penyakit tertentu nih seperti HIV dan herpes. Sekali orang terkena HIV selamanya akan menderita HIV. Dan sekali orang terkena herpes pun juga selamanya herpes. Cuma kalau HIV kan itu memang terus ya, dia progresif. Kalau herpes itu sifatnya dia hilang timbul. Karena virusnya tidak bisa mati, tapi dia sembunyi di dalam tubuh kita, di saraf. Nanti kalau daya tahan tubuh kita turun, dia akan kambuh lagi. Begitu seterusnya. Ini berarti menyambung dengan mitos selanjutnya nih, Dok, ya. Mitos tentang IMS itu adalah yang namanya IMS itu bisa sembuh total. Nah, ini berarti masuknya ke mitos atau fakta, atau pilih-pilih dulu? IMS apa dulu nih ya? Iya, kalau untuk yang infeksi-infeksi lain selain HIV dan herpes itu sifatnya memang bisa disembuhkan asal terdeteksi. Tadi yang saya bilang terdeteksi awal, kemudian diterapi dengan baik, ya, tidak timbul komplikasi, dia akan sembuh secara total. Cuma ya kalau misalnya pengobatannya nggak bagus, ya resiko komplikasi itu ada, dia akan memanjang proses penyembuhannya. Tapi sih itu tadi untuk HIV dan herpes ya sifatnya akan menetap. Jadi itu tadi ya, Dok, catatannya berarti khusus untuk HIV dan herpes sifatnya menetap. Tapi kalau untuk IMS yang lain itu bisa sembuh total asal dideteksi secara dini. Nah berarti pertanyaan selanjutnya bagaimana nih, Dok, cara kita mendeteksi secara dini ya? Kadang kan sebagai pasien mungkin masih bingung atau tidak tahu atau ragu-ragu gitu untuk memeriksakan secara dini kalau misalnya ternyata tubuhnya memiliki tanda dan gejala terkait IMS. Nah, cara sederhananya untuk mendeteksinya gimana, Dok? Nah, itu dia. Mulai gimana? Jadi kalau kita mau mendeteksi dini, ya sebenarnya dari awareness kita sendiri. Kalau memang kita melakukan tindakan yang beresiko untuk tertular infeksi menular seksual, ya ada baiknya kita ya udahlah, daripada kenapa-napa saya screening dulu gitu. Cuma kalau hasilnya negatif, jangan dulu buru-buru seneng, wah negatif nih, karena tidak bisa begitu kontak seksual besok langsung periksa. Hasilnya pasti masih negatif. Karena apa? Penyakit itu kan butuh waktu untuk dia berkembang, apakah dia menimbulkan infeksi atau tidak. Jadi biasanya kita kasih selang waktu bisa sebulan, 3 bulan, 6 bulan, tergantung dari penyakitnya. Biasanya kalau HIV ya setelah kontak seksual resiko tinggi, saya paling nggak 3 bulan lah coba screening. Gitu. Kalau yang lain-lain, kalau dia suruh screening sendiri, iya agak susah ya, karena kalau misalnya pasangannya yang tidak melakukan kontak seksual beresiko tinggi, tapi ternyata suaminya nih, contoh dia melakukan resiko tinggi dan dia menularkan ke istrinya, tapi kan istrinya nggak tahu, dia kan tidak bisa mendeteksi, apakah tidak bisa datang ke dokter, dok saya mau screening infeksi menular seksual gitu, enggak. Kecuali kalau memang ada program misalnya rutin IVA gitu ya, atau pap smear, itu mungkin bisa. Cuma iya, kan itu rentang waktunya lama sekali dan tidak semua orang melakukan itu. Nah, itu yang menjadi PR besar ya. Memang ya ada baiknya yang pelaku kontak seksual resiko tinggi ini memberitahukan pasangannya untuk sekalian screening. Ya itulah fungsinya. Jadi bagi individu yang memang melakukan kontak seksual yang berisiko tinggi, mungkin cara mendeteksinya atau menyadarinya adalah dengan mengetahui aktivitasnya, Dok. Iya, betul. Ini bagi yang lain-lain yang mungkin menjadi korban begitu ya, jadi tidak bisa mendeteksi kondisi tubuhnya. Nah, itu bisa jadi nanti terdeteksinya justru pada saat dia hamil, misalnya istrinya akhirnya hamil. Nah, saat ini kan pemerintah memang menggalakkan namanya triple eliminasi, itu HIV, kemudian hepatitis B sama sifilis. Nah, itu karena pemerintah proaktif, jadi semua ibu hamil itu di screening 3-3-nya. Nah, sayangnya setelah di screening itu saat ini kurang lebih 45% ibu hamil itu terdeteksi dengan sifilis dan HIV. Jadi itu kan miris sekali gitu loh. Kok tiba-tiba langsung melonjak tinggi ya. Melonjak tinggi sih karena screeningnya makin banyak. Cuma kan kita bisa bayangkan kalau memang screening pada akhirnya ibu-ibu hamil dan itu kan berarti pasangannya pun juga sebenarnya menderita. Berarti kan jumlahnya lebih tinggi. Yang dulu-dulu tidak terscreening, ya sebenarnya pun mungkin juga jumlahnya pun juga banyak. Gitu. Ini yang menjadi PR berat karena di Banyumas sendiri ranking 2.
Tentunya bukan sebuah prestasi yang membanggakan ya dok ya. Iya jelas tidak membanggakan. Oke. Tapi tadi saya tertarik sebenarnya dok waktu dokter cerita bahwa dari screening ibu hamil itu 45%-nya sudah terjangkit IMS begitu ya. Itu berarti kan sebenarnya kalau kita screening ketika ibunya itu sudah hamil itu agak sedikit terlambat gitu ya dok ya. Berarti kalau kita tarik mundur gitu ya dok. Berarti untuk para wanita yang memiliki pasangan yang mungkin berisiko itu mungkin bisa dideteksi lewat pemeriksaan rutin apa saja tadi dok yang mungkin sudah disebutkan dokter Oke sebelum wanita hamil kan berarti? Iya kalau screening ibu premarital itu kan biasanya TORCH ya, umumnya TORCH itu biasanya kita memang tidak ada pemeriksaan yang untuk infeksi menular seksual kecuali memang diminta secara pribadi karena itu bukan program. Kalau TORCH kan memang sudah program, paling tidak screening dulu lah supaya beresiko menurunkan kecacatan lahir ya itu. Nah untuk yang HIV sifilis memang akhir-akhir ini menjadi triple eliminasi yang digalakkan, itulah. Tapi kalau untuk bagaimana di depan bisa di screen ya itu permohonan masing-masing. Karena masih permohonan masing-masing. Itu kalau memang dia merasa ya screening aja. Oke, baik. Jadi memang kembali lagi kepada kesadaran dan pengetahuan masing-masing ya dok ya. Oke, Dokter Oke, tadi kita udah bicara tentang IMS secara umum ya. Kemudian ada juga fakta yang tadi mungkin sudah saya sampaikan di awal terkait IMS pada remaja yang jumlahnya ternyata juga sangat tinggi begitu dok. Nah, Dokter Oke punya pengalaman nggak dok IMS pada anak-anak remaja yang cukup miris gitu ya? Buat kita tuh bisa jadi pembelajaran sebenarnya. Ini bukan membuka aib pasien atau bagaimana ya, tapi ini buat pembelajaran untuk angkanya, prevalensinya dan penularannya lewat apa dok? Kalau yang di remaja terutama ya. Oke. Sebenarnya sih tidak hanya remaja saja ya, usia anak-anak bahkan termuda pasien saya tuh umur 13 tahun. 13 tahun ada 13 tahun. Ya. Jadi itu boleh diceritakan kronologinya atau penularan? Jadi dia pasien perempuan datang dengan keluhan luka di kemaluan yang sangat nyeri. Jadi waktu kita periksa itu lukanya banyak sekali, besar-besar dan sampai bibir vaginanya itu membesar, bengkak. Nah, saya penyakit ini hanya bisa ditularkan melalui kontak seksual. Nah, sayangnya saya tidak tahu apakah yang mengantarkan itu betul-betul ibunya. Karena kalau menurut saya, kalau saya jadi ibu, anak saya begitu, saya pasti udah paniknya setengah mati. Tapi si ibu ini kok kayaknya woles banget ya, kalem banget gitu. Oh, bisa sembuh nggak dok? Cuma gitu doang. Ini ibunya apa bukan? Ya saya tidak mau bersuzon ya, tapi ya sudahlah. Jadi pasien datang ya saya obati dan saya periksa laborat, memang betul ini kasusnya adalah ulcus molle atau chancroid dan itu jelas dia penularannya hanya infeksi menular seksual. Dan anaknya sendiri tuh meletakkan badannya tuh sudah enak banget gitu loh kan, karena kalau anak-anak gitu kan suruh buka kaki dan gitu kan kayak masih kaku ya, itu yang kayaknya sudah terbiasa gitu. Aduh. Nah terus dari peristiwa itu kemudian saya turun ke komunitas, saya menanyakan, komunitas prostitusi anak-anak di sini gimana? Oh banyak dok. Itu yang membuat saya terus akhirnya, astagfirullah kok bisa separah itu gitu loh. Maksudnya kok jadi banyak sekali. Terus kemudian anak-anak usia 15 tahun ya, mulai usia-usia SMP SMA lah, mereka mengenal gadget kan, terus melihat film porno, mencoba itu akhirnya terkena gonore dan sebagainya. Itu banyak sekali kasusnya. Itu yang membuat saya miris, kok sampai separah itu ya. Makanya ya balik lagi, edukasi di keluarga, kemudian pengenalan dini mengenai infeksi menular seksual maupun kesehatan genital ya di kalangan di usia SD, SMP, SMA itu menurut saya sesuatu hal yang wajib gitu, mulai dari keluarga dan sekolah. Gitu. Tapi kalau misalnya terjadi di anak-anak atau remaja itu dok, prognosisnya gimana dok? Karena kan terkait dengan kesehatan reproduksinya di masa depan gitu dok. Iya balik lagi sebenarnya sih kalau misalnya terdeteksi awal dan itu memang penyakitnya memang bisa disembuhkan, itu oke, bisa sembuh itu. Cuma ya dia pun sudah beresiko dengan infeksi menular seksual yang lain. Kedepannya kalau misalnya dia
itu ya bisa jadi lebih mudah terkena infeksi menular seksual. Oke, baik dok. Oke, tadi dokter Oke juga cerita tentang pengalamannya turun ke masyarakat, begitu ya dok ya. Nah, mungkin bisa diceritakan lebih detail dok. Kalau misalnya di Banyumas mungkin khususnya ya, apakah kita masyarakat atau komunitas-komunitasnya sudah mendukung gitu untuk pencegahan atau pengendalian IMS gitu dok? Atau ada kesulitan nggak dok ketika dokter turun ke masyarakat memberikan penyuluhan begitu? Bagaimana dok? Kalau komunitas-komunitas khusus sih sebenarnya sudah sudah settle mereka ya. Mereka memang punya komunitasnya sendiri dan mereka juga sudah open untuk kita rutin melakukan edukasi berkala, kemudian screening berkala, dan itu kan juga kita kerjasama ya seperti tadi saya sampaikan dengan dinas kesehatan, puskesmas atau ketua komunitasnya, dan itu sudah lebih mudah lah gitu. Dan yang penting kita kalau turun ke lapangan kita tidak boleh menjudge ya kan kadang-kadang begitu enggak, tapi kita ya turun lah kan, karena mereka kan sebenarnya jatuh ke situ kan pasti ada sebab akibatnya. Kita tidak bisa menjudge gara-gara perilaku gitu, enggak, pasti ada hal yang lain yang kompleks banget. Ya kita mesti turun, mesti aware di situ. Jadi ya pelan-pelan. Tapi tetap mereka relatif open sih. Yang saya masih belum bisa capai itu komunitas prostitusi anak. Karena itu memang agak sulit karena masih sembunyi-sembunyi. Kalau misalnya yang lain kan, kalau yang PSK, LSL, kemudian transgender tuh mereka sudah open karena kan saat ini sudah mereka sudah lebih terbuka ya. Tapi kalau yang prostitusi anak belum bisa. Karena itu masih kayak close group. Dan belum bisa saya masukin. Dinas pun juga belum bisa. Ya, oke. Jadi PR kita semua ya dok ya. Betul. Betul. Tapi ini sedikit concern bagi saya, seorang ibu juga gitu ya dok ya. Ada nggak dok mungkin pesan-pesan untuk ibu, terutama ya sebagai ibu itu kan kalau di rumah itu kan fungsinya sebagai satpam begitu ya, untuk mengendalikan seluruh kegiatan di rumah tangga gitu. Nah, ada pesan-pesan nggak dok, terutama buat anak-anak remaja yang mungkin sekarang sudah terpapar dengan gadget dan juga pergaulan bebas begitu, untuk bisa terhindar dari IMS nih, apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibunya nih terutama? Sebenarnya tidak hanya ibu saja, peran ayah pun juga sangat penting. Jadi kita membuka komunikasi dengan anak. Karena kalau saya lihat saat ini tuh orang tua, keberadaan orang tua tuh ya hanya sebagai orang tua yang ngasih sangu, udah deh sana jalan gitu. Tapi untuk komunikasi hariannya itu kurang gitu. Jadi kita sih harapannya komunikasi keluarga dalam keluarga itu lebih ditingkatkan. Kemudian edukasi yang mendasar terkait kesehatan reproduksi, kesehatan area genital dan penyakit infeksi menular seksual. Mereka pun juga harus sudah mulai diperkenalkan. Kalau usia anak-anak ya kita cuma bisa mengajarkan mana sih area-area yang nggak boleh dipegang orang lain, itu kan wajib. Kita kasih tahu situ. Kemudian kalau usianya beranjak remaja ya kita berikan gimana sih kalau kamu mau menjaga kesehatan reproduksi yang baik tuh bagaimana kita ajarkan. Itu pun juga dari pihak sekolah pun saya rasa kemarin juga sudah ada programnya ya untuk rutin memberikan pendidikan kesehatan seksual gitu, termasuk pengenalan infeksi menular seksual. Itu paling dari keluarga saya harapkan sih komunikasi dengan anak itu ditingkatkan dan pengajaran edukasi awal. Oke. Gitu. Jadi yang pertama adalah keluarga, kemudian mungkin didukung oleh sekolah juga mungkin ya dok ya. Karena pendidikan seks untuk anak-anak dan juga remaja harapannya bisa lebih ditingkatkan supaya pemahaman orang tua dan juga anak bisa. Sebenarnya bisa dimasukkan sambil jalan kok. Kan kalau untuk usia SD itu kan ada pengenalan organ tubuh. Nanti SMP fungsinya dan sebagainya itu bisa disisipkan di situ sambil dikenalkan pelan-pelan. Tapi nanti memang ada satu sesi khusus yang memang untuk lebih detail gitu ya terkait kesehatan reproduksi. Itu udah ada programnya. Ya tinggal jalanin apa enggak. Oke, baik. Terima kasih Dr. Oke untuk waktunya dan juga informasi yang sudah diberikan. Kita semua jadi bisa tahu bahwa ternyata ada banyak sekali mitos-mitos terkait IMS yang mungkin masih diyakini masyarakat, dan ternyata tadi sudah dikoreksi nih oleh Dr. Oke apakah mitos ataukah fakta gitu. Sekali lagi terima kasih Dr. Oke. Sama-sama. Jangan sungkan untuk main-main lagi di podcast kami. Oke. Oh iya, sedikit tadi saya ada take home message untuk seluruhnya ya. Jadi untuk
pencegahan, paling tidak pencegahan terhadap infeksi menular seksual, kita selalu punya tagline A, B, C, D, E. A itu abstinensi, artinya kita tidak boleh berkontak seksual pada saat kita sedang mengalami infeksi menular seksual. Atau kalau yang memang belum usianya atau belum menikah, ya jangan coba-coba melakukan kontak seksual terlebih dahulu karena beresiko. B, be faithful, harus setia dengan pasangan. C, penggunaan kondom. Ya, bukan berarti kita bagi-bagi kondom tuh artinya kita menghalalkan seks bebas gitu ya. Enggak, tapi ini salah satu fungsi pencegahan. Kita fokusnya terkait menekan infeksi menular seksual itu aja. Terus D adalah drug atau pengobatan. Jadi harus kenali gejala dini, segera diobati hingga mengurangi komplikasi. Kemudian E, edukasi. Ini yang paling penting, edukasi mulai dari keluarga, juga dibantu dari sekolah. Kalau memang masih kurang, bisa datang ke spesialis dermatologi, venerologi, estetika. Oke, terima kasih dokter sama-sama untuk pesannya A, B, C, D, E. Gampang kan? Ya, itu harus dicamkan baik-baik gitu ya dok ya. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran. Sama-sama ya. Selamat aktivitas, sehat Thank selalu, you, dok, ya. sehat-sehat juga. Kita akan ketemu lagi di podcast Kata Anak Jenderal. Dah.